Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masih sedang membahas fitnah-fitnah yang diarahkan kepada Khalifah Utsman ibnu Affan. Fitnah yang ketiga yang mereka arahkan, mereka katakan wabtada'a fi jam'il Qur'ani wa ta'lifihi wa fi harqil masahifi, bahwa Utsman ibn Affan telah berbuat bid'ah dengan menyatukan orang pada satu bacaan Al-Quran dan membuat semua bacaan Al-Quran itu hanya satu saja, dan beliau pun membakar mushaf-mushaf, kitab-kitab Al-Quran. Ini fitnah yang mereka sasarkan atau arahkan kepada Khalifah Utsman ibn Affan. Maka kita ingin menjawabnya, di mana apa yang dilakukan oleh Utsman ibn Affan radhiyallahu anhu itu justru sesuatu yang mulia. Beliau itu mengumpulkan orang untuk hanya membaca Al-Quran dengan bacaan yang terakhir dibacakan oleh Rasulullah SAW kepada para penulis Al-Quran, sehingga umat Islam itu bersatu dalam satu bacaan, di mana beliau itu mendapati adanya pertentangan, adanya keributan yang terjadi di kalangan muslimin yang ada di daerah-daerah pada saat itu. Satu dengan yang lain merasa lebih baik bacaannya dibandingkan dengan lainnya, dan itu bisa memecah belah umat Islam. Sehingga dikatakan oleh Ibn al-Arabi rahimahullah dalam kitab Al-Awasim minal Qawasim, wa amma jam'ul Qur'ani fatilka hasanatuhul udma wa khoslatuhul kubra, bahwa menyatukan orang dalam satu bacaan Al-Quran itu justru perbuatan besar, kebaikan besar, dan keagungan dari perbuatannya Utsman ibn Affan. Wa in kana wajadaha kamilatan lakinnahu abharaha wa radda an-nasa ilaiha wa hasama madatal khilafi fiha. Walaupun Al-Quran itu sesungguhnya sudah lengkap, ada di rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, artinya di rumahnya Aisyah radhiyallahu anha, akan tetapi bukan itu yang terjadi. Beliau itu ingin menunjukkan bahwa inilah Al-Quran yang bisa mempersatukan semuanya, dan diarahkan orang kepada itu. Ini Al-Qur'annya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga dengan demikian beliau mematahkan semua bentuk perbedaan-perbedaan yang akan menimbulkan perpecahan. Jadi kalau kita membayangkan bahwa yang banyak beredar itu adalah bacaan-bacaan yang diambil secara terpisah-pisah.
Sehingga yang satu seolah-olah lebih baik daripada yang lain. Bahkan sebahagiannya bisa jadi belum lengkap. Belum seperti Al-Quran yang dikumpulkan oleh Rasulullah SAW, yang diperintahkan Zaid bin Thabit untuk menuliskannya. Dan kemudian beliau simpan di rumah beliau. Al-Quran yang itu ada di rumah beliau. Tapi Al-Quran yang beredar kemana-mana itu adalah hasil simakan dari guru-guru mereka, artinya para sahabat, yang ternyata memiliki perbedaan-perbedaan. Karena Rasulullah SAW membenarkan perbedaan itu. Sehingga setiap suku punya lahjah, punya cara pengucapan. Seperti kita di dalam bahasa Indonesia ada lahjah. Misalnya kita membaca dalam bahasa Indonesia, apapun diakhiri dengan A, itu kalau orang Betawi mengucapkan dengan lahjah mereka maka jadi E. Itu salah satu contohnya. Ini namanya lahjah. Artinya cara mengucapkan. Rasulullah SAW membenarkan adanya perbedaan-perbedaan lahjat. Lahjah-lahjahnya orang. Itu dibenarkan oleh Rasulullah SAW. Sehingga Abdullah ibnu Mas'ud itu pun dibenarkan oleh Rasulullah SAW dengan lahjahnya. Lahjah sukunya. Tidak disalahkan oleh Rasulullah SAW. Tapi kita bayangkan, apakah benar lahjah sebuah suku itu menjadi keharusan bagi seluruh orang di seluruh dunia? Kan tidak benar. Maka Utsman bin Affan harus bersikap tegas dalam masalah ini. Bahwa umat Islam itu harus dipersatukan kepada lahjahnya Rasulullah SAW. Lahjahnya Rasulullah SAW itu lahjah apa? Lahjah Quraisy. Lahjah Mudhar. Mudhar itu maksudnya artinya orang Quraisy. Karena beliau sampai meninggal dunia itu lahjah beliau. Dan itu pula yang disuruh Zaid bin Thabit bersama beberapa sahabat lainnya untuk menuliskannya. Dan itu telah tertulis. Tulisan-tulisannya berbentuk kulit, berbentuk daun, berbentuk pelepah korma, berbentuk batu, dan sebagainya. Itu disimpan di rumah beliau. Di rumahnya Aisyah radhiyallahu anha. Ini yang bisa mempersatukan umat Islam. Seperti kita misalnya, kita harus memilih mana buat mempersatukan orang Indonesia. Bahasa Betawi kah? Bahasa Sunda kah? Bahasa Jawa kah? Atau bahasa orang yakni Indonesia Timur? Atau bahasa orang Sumatera Utara? Sumatera Barat? Kita tidak bisa paksa mereka. Maka bahasa Indonesia lah yang harus mempersatukan mereka semua. Itu cara berpikir yang seperti itu adalah cara berpikir yang benar. Jangan kita tarik semua orang ke satu suku yang ternyata tidak mampu untuk mempersatukan mereka semua. Kita contoh. Antum biasa membaca misalnya wahid, itsnain, tsalatsah, arba'ah, khamsah, sittah, sab'ah, thamaniyah, tis'ah, asyrah. Coba antum pergi ke Suriah. Tidak begitu cara membacanya. Wahid, itsnain, tsalatsah, arba'ah, khamsah, sittah, sab'ah. Begitu cara mereka mengucapkan. Apakah bahasa Arab yang fushah adalah yang seperti itu? Kita bilang tidak. Nah, jadi kita lihat ini yang terjadi. Dan itu yang diselesaikan oleh Utsman ibn Affan.
Wa kana nufudhu wa'dillahi bihifdzil Qur'ani ala yadayhi hasbama bayyannahu fi kutubil Qur'ani wa ghairihi. Kemudian Ibnu Arabi menjelaskan pula bahwa dengan sikap tegasnya Utsman ibnu Affan, maka benar-benarlah janji Allah subhanahu wa ta'ala, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhun, itu benar-benar terjadi, benar-benar terwujud di saat Al-Quran itu benar-benar terpelihara sampai saat ini. Antum lihat, kalau antum memegang Al-Quranul Karim, kita lihat Al-Quranul Karim, maka selalu tertulis padanya ala rasmil Utsmani. Ini sesuai dengan tulisannya Utsman. Artinya Utsman ibn Affan ini. Alhamdulillah, Al-Quran yang itulah yang bertebar kemana-mana ke seluruh dunia. Ini jasa besarnya Utsman ibn Affan. Kalau beliau saat itu tidak tegas, maka umat Islam bisa jadi terbelah di saat itu pula. Sehingga jangan heran kalau nanti kita akan riwayatkan juga perkataan Ali bin Abi Thalib, di mana Ali bin Abi Thalib mengatakan kalau Utsman tidak melakukannya, maka aku yang melakukannya. Ali pun berkata seperti itu, membenarkan apa yang dilakukan oleh Utsman ibn Affan. Sehingga pada saat Ali bin Abi Thalib menjadi khalifah, beliau tidak mau merubah Al-Quran yang dituliskan oleh Utsman ibn Affan. Kita tahu bahwa apa sih yang menyebabkan sehingga Utsman ibn Affan itu melakukan penyatuan orang kepada Al-Quran dengan model yang ini. Beliau melanjutkan apa yang telah dilakukan oleh Abu Bakar dan Umar. Beliau tidak berdiri sendiri. Beliau bukan orang pertama dalam masalah ini. Di mana kita bisa merujuk, menarik garis kembali. Kenapa Abu Bakar dan Umar kok mengumpulkan orang kepada satu bacaan? Maka di sini saya akan ceritakan. Kita lihat bahwa pada saat terjadi pemurtadan, di antara pemurtadan yang paling besar dilakukan, itu adalah apa yang dilakukan oleh Musailamah Al-Kadzdzab. Orang yang mengaku jadi nabi atau disebut dengan nabi palsu. Ternyata Musailamah Al-Kadzdzab ini didukung oleh seseorang yang bernama Rajjal. Rajjal ibnu Unfuwah ibnu Nahshal Al-Hanafi. Ar-Rajjal ini adalah pemimpin suku Bani Hanifah. Suku Bani Hanifah pada saat itu suku besar, di mana tentara dari suku Bani Hanifah ini ribuan orang jumlahnya. Sehingga apa yang terjadi? Pada saat mereka murtad, kemudian Abu Bakar As-Siddiq mengirimkan tentara untuk mengembalikan lagi mereka ke dalam Islam. Dibentuklah tentara dipimpin oleh Khalid ibnul Walid. Mereka pun disadarkan tidak mau sadar, disuruh bertaubat tidak mau bertaubat. Maka terjadilah pertempuran. Dan pertempuran itu seru sekali. Sehingga para penghafal Al-Quran di antara tentara muslimin
itu yang meninggal dunia, yang wafat, yang mati syahid pada saat itu sangat banyak sekali. Sehingga Abu Bakar dan Umar ketakutan. Wah, ini Al-Quran bisa hilang ini. Kalau para penghafal Al-Qurannya habis. Lah bagaimana ini? Kita harus melakukan tindakan. Kita lihat, antum kalau memperhatikan bagaimana perjuangannya para penghafal Al-Quran itu dalam membela Islam, saya bisa ceritakan satu persatu sebagai contoh. Di antara orang yang mati syahid pada peperangan itu adalah Zaid ibnul Khattab. Zaid ibnul Khattab, saudaranya Umar ibnul Khattab. Dia tergolong orang yang hafal Al-Quran. Para penghafal Al-Quran yang lain berkata kepada Zaid ibnul Khattab, "Ya ashab suratil Baqarah, batala sihrul yawma." Wahai orang-orang yang memegangi surat Al-Baqarah, hari ini kita batalkan sihir. Kenapa? Karena Musailamah Al-Kadzab itu selalu menggunakan sihir. Berarti kita harus perangi, kita habisi sihir itu. Kemudian kita lihat lagi seorang Ansari yang bernama Thabit ibnu Qais. Thabit ibnu Qais, juru bicaranya orang-orang Ansar, orang yang selalu membawa bendera suku Ansar setiap peperangan. Apa yang dia lakukan? Dia berpakaian kain kafan, kemudian melengkapinya dengan minyak yang biasa digunakan untuk jenazah. Kemudian dia perintahkan orang-orang untuk menggali tanah dan menguburkan kakinya sampai ke betis ke dalam tanah itu. Maka dia pun tidak ingin bergeser dari tempat berdirinya dalam berperang sampai meninggal dunia. Kemudian kita lihat lagi orang-orang Muhajirin berkata kepada Salim Maula Abi Hudzaifah, "Apakah," kata mereka, "engkau tahu, engkau takut bahwa kami ini akan diserang karena kelemahanmu?" Maka apa yang terjadi pada Salim Maula Abi Hudzaifah? Dia berkata kepada dirinya, "Bi'sa hamilul Qur'ani ana idzan." Kalau begitu seburuk-buruk orang membawa Al-Quran adalah aku kalau begitu. Jadi dia tidak mau menjadi orang yang akan menjadi sebab kelemahannya tentara, karena pintu terbuka dari dirinya. Maka berperanglah dia sampai mati syahid. Kemudian kita lihat lagi berikutnya adalah orang-orang yang luar biasa pengorbanannya dalam membela Islam dan memerangi tentara Musailamah Al-Kadzab. Kita lihat orang yang lain, sahabat yang lain adalah Hazan ibnu Abi Wahbin Al-Makhzumi. Ini adalah kakeknya tabi'i yang bernama Sa'id ibnul Musayyib. Kita sering mendengar nama Sa'id ibnul Musayyib, seorang tabi'i. Nah, ini kakeknya. Kakeknya itu bernama Hazan ibnu Abi Wahbin Al-Makhzumi. Itu mati syahid di peperangan ini. Dan ingat, pada saat peperangan itu terjadi, itu mereka bersepakat untuk menjadikan
slogan yang diucapkan dan dijeritkan oleh mereka adalah wa Muhammadah, wa Muhammadah, wahai Muhammad. Artinya mereka ingin menolak Musailamah sebagai nabi. Yang benar nabi itu adalah Muhammad. Antum lihat lagi, orang seperti Al-Bara ibnu Malik, apa yang dia lakukan dalam berperang ini? Pada saat kewalahan tentara Musailamah Al-Kadzab karena hebatnya pertahanan muslimin dan hebatnya serangan mereka, maka masuklah Musailamah Al-Kadzab bersama tentaranya ke dalam kebun yang dikelilingi oleh pagar yang tinggi, oleh tembok yang tinggi. Maka Al-Bara ibnu Malik itu berkata kepada para tentara yang ada, ingin membuka pintu kebun itu. Al-Bara ibnu Malik mengatakan, pikullah aku di atas tameng ini. Jadi tameng disiapkan, diangkat pakai tombak. Tombak itu kurang lebih tingginya 2,5 meter. Kemudian Al-Bara ibnu Malik naik ke atas tameng itu, dan tameng itu ditusuk, diangkat pakai tombak-tombak, dinaikkan. Sehingga Al-Bara ibnu Malik melewati tembok dan didorong, dilemparkan untuk masuk ke dalam kebun. Kita bayangkan. Sehingga dia itu tidak kurang, tubuhnya itu tertusuk 80 tusukan. Dan terus berlari menuju ke pintu gerbang untuk dibukanya, dan terbuka. Orang yang serupa adalah Abu Dujana. Abu Dujana, salah seorang pelaku perang yang sangat terkenal dalam perang Badr. Abu Dujana itu pun diperlakukan hal yang sama, dilemparkan masuk ke dalam kebun, dan dia mengejar Musailamah Al-Kadzab sampai ke tempat persembunyiannya dan dibunuhnya sampai mati. Dan dia pun meninggal dunia pada saat itu pula. Jadi ini manusia-manusia pemikul Al-Qur'annya kayak begini. Orang-orang yang tidak takut mati. Sehingga bagaimana dengan nasib Al-Qur'an? Kalau para penghafal Al-Qur'an itu hilang, pergi. Itu yang dipikirkan oleh Abu Bakar dan Umar. Maka diceritakanlah cerita tentang bagaimana dialog Umar bin Khattab dengan Abu Bakar As-Siddiq, di mana berikutnya mereka berdua meyakinkan Zaid ibnu Thabit untuk mau menuliskan Al-Quran dalam satu tulisan, yakni semuanya berbentuk kulit. Maka pada saat itu Umar bin Khattab mengusulkan, katanya, wahai Amirul Mukminin, tidakkah engkau lihat betapa banyaknya para penghafal Al-Quran mati syahid? Tidakkah kita segera menuliskan Al-Quran supaya Al-Quran ini terpelihara? Kata Abu Bakar As-Siddiq, tapi Rasulullah SAW belum pernah melakukannya. Ya, kata Umar, tapi ini kebaikan. Maka teruslah Umar meyakinkan Abu Bakar As-Siddiq, sampai akhirnya Abu Bakar pun mengatakan, ya benar engkau. Mantaplah dia. Maka dipanggillah Zaid ibnu Thabit. Maka datanglah Zaid ibnu Thabit. Ternyata di sana sudah ada Abu Bakar dan sudah ada Umar. Kata Abu Bakar As-Siddiq, wahai Zaid, tidakkah engkau lihat
betapa banyaknya orang-orang yang menghafalkan Al-Quran dan terbunuh pada perang Yamamah. Perang Yamamah itu daerahnya Musailamah Al-Kadzab, sehingga peperangan itu disebut dengan perang Yamamah. Bukankah perang Yamamah itu banyak yakni mematikan orang-orang yang menghafalkan Al-Quran? Sehingga aku takut, dikarenakan mereka itu wafat, meninggal dunia, maka Al-Quran pun akan hilang, akan pudar akibatnya. Dan aku memandang bahwa engkau berhak untuk mengumpulkan Al-Quran. Aku pun sudah pernah mengatakan kepada Umar, bagaimana kita ingin melakukan sesuatu yang tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW? Maksudnya apa? Rasulullah SAW telah menuliskannya dalam batu, dalam tulang, dalam pelepah korma. Tidak mengumpulkannya jadi kulit bertumpuk, satu susunan. Tidak pernah itu dilakukan oleh Rasulullah SAW. Mereka itu, kita lihat para sahabat itu adalah manusia-manusia yang sangat takut kepada bid'ah. Tidak mau berbuat bid'ah. Sehingga karena ini tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW. Maka kita takut yakni melakukan bid'ah. Tapi kata Umar, ini adalah keharusan. Kalau tidak Al-Quran akan hilang. Maka aku pun menjadi tenang seperti apa yang menjadikan tenang Umar, katanya. Kemudian Zaid pun berkata, katanya, berkata pula Abu Bakar As-Siddiq kepadaku, innaka rajulun syabun aqilun la nattahimuka. Waqad kunta taktubul wahya li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fatattaba' al-Qur'ana fajma'hu. Kata Abu Bakar kepada Zaid bin Thabit, sesungguhnya engkau adalah orang yang masih muda, sangat berakal. Kita tidak menganggap engkau yakni bodoh sedikit pun. Dan engkau adalah orang yang menuliskan wahyu untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka engkau telusuri Al-Quran dan kumpulkanlah. Telusuri Al-Quran dan kumpulkanlah. Jadi diminta untuk Al-Quran itu diurut sesuai dengan urutannya dalam tulisan kulit. Karena tadinya berserakan. Antum bayangkan tulang, batu, pelepah korma terpisah-pisah. Ini disuruh disatukan, berurutan sesuai dengan yakni apa yang terakhir kali Rasulullah SAW mengurutkannya. Pekerjaan besar. Sehingga Zaid bin Thabit tidak bisa menjawab. Beliau katakan, kaifa taf'aluna syai'an lam yaf'alhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kalian akan melakukan sesuatu yang belum pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW? Qala Umar, hadza wallahi khair. Kata Umar, ini adalah perbuatan baik. Demi Allah. Falam yazal yuraji'ni hatta syarah Allahu sadri lilladhi syaraha lahu sadru Abi Bakrin wa Umar. Terus Umar ibn al-Khattab menganjurkan aku, sehingga tenanglah jiwaku dengan ketenangan yang sama yang ada pada Abu Bakar dan Umar. Beliau katakan, maka fatatabba'tul Qur'ana ajma'uhu minal usubi
wal likhafi wa sudurir rijal. Maka aku pun menelusuri Al-Quran dari pelepah-pelepah korma, batu-batu putih, dan dari dadanya orang-orang yang menghafalkannya. Sehingga hatta wajadtu akhir surat Taubah ma'a Abi Khuzaimah al-Ansari lam ajidha ma'a ahadin ghairihi. Sehingga aku dapati surat At-Taubah bagian terakhirnya itu ternyata ada hafalannya pada Abi Khuzaimah Al-Ansari. Aku tidak dapati pada penghafal yang lain. Bayangkan. Nah gimana tuh kalau Abu Khuzaimah ini meninggal dunia? Bisa jadi kita membaca Al-Quran surat At-Taubah itu putus. Di mana ayat itu berbunyi, laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Itu ternyata ayat ini adanya pada Abu Khuzaimah Al-Ansari. Ayat itu sampai akhir surat At-Taubah, surat Al-Bara'ah. Jadi kita lihat ini kenyataan yang terjadi, yang menyebabkan Utsman ibnu Affan melakukan hal yang serupa. Di mana setelah Al-Quran itu dituliskan dalam lembaran-lembaran kulit, pertama kali pada saat Abu Bakar As-Siddiq masih hidup, Al-Quran itu ada pada beliau. Pada saat wafat, pindahlah kepada Umar ibn Khattab. Pada saat Umar ibn Khattab wafat, pindahlah ke tangan anak beliau yang perempuan, yaitu Hafsah. Maka terakhir ada di tangan Hafsah. Maka saat itu, pada saat terjadi perselisihan bacaan di mana-mana, datanglah Hudzaifah ibnul Yaman kepada Utsman ibnu Affan. Hudzaifah ibnul Yaman orang kepercayaannya siapa? Kepercayaannya Rasulullah SAW. Beliau mendapati di berbagai negeri yang sudah dibuka, dimerdekakan dengan Islam, itu ternyata terjadi perselisihan-perselisihan dalam membaca Al-Quran. Di saat itu Islam sudah sampai di daerah Armenia dan Azerbaijan. Bayangkan, di mana itu? Armenia dan Azerbaijan, Eropa Timur. Bayangkan, itu di zaman Utsman ibn Affan Islam sudah sampai di sana. Di mana Hudzaifah berjihad bersama orang-orang Irak, berjihad, bergabung bersama orang-orang Irak ke sana, sampai ke sana. Kemudian Hudzaifah ibnul Yaman pun berkata kepada Utsman ibn Affan, "Ya Amirul Mukminin, adrik hadhihi al-ummata qabla an yakhtalifu fil kitabi ikhtilaf al-yahudi wan nasara." Wahai Amirul Mukminin, kata Hudzaifah, susullah, segeralah engkau bertindak. Engkau kejar umat ini sebelum mereka itu bertikai, mempertikaikan, meributkan Al-Quran seperti ributnya orang-orang Yahudi dan Nasara. Kita lihat Yahudi dan Nasara berbeda pendapat. Taurat riwayat siapa, riwayat siapa, riwayat siapa. Injil pun demikian, ada Injil riwayat siapa, riwayat siapa, riwayat siapa. Umat Islam bisa belah dengan cara yang seperti itu kalau tidak segera dikumpulkan dalam satu bacaan. Maka Utsman ibn Affan pun segera melihat kebaikan tadi.
Maka diutusnya orang untuk memanggil Hafsah agar dikirimkan apa yang telah tertulis yang ada pada Hafsah untuk diulang tulisannya. Maka Hafsah pun mengirimkannya. Yani apa yang menjadi Al-Quran, mushaf di rumah beliau dikirimkan kepada Utsman ibn Affan. Dan Utsman berjanji kalau sudah selesai dituliskan akan dikembalikan lagi kepada Hafsah. Maka dibuatlah tim oleh Utsman ibn Affan. Isinya siapa? Zaid ibn Thabit, Abdullah ibn Zubair, kemudian Sa'id ibn al-As, kemudian Abdurrahman ibn Harith ibn Hisham. Untuk diperbanyak, digandakan. Jadi satu ini digandakan menjadi beberapa mushaf. Diriwayatkan katanya 6, ada 6. Sehingga setiap daerah dibagi 6 zona. Daerah yang sudah diislamkan itu dibagi menjadi 6 zona. Satu zona punya satu hak, satu Al-Quran ini, untuk mempersamakan mereka dengan bacaan yang ini. Kita lihat apa yang dilakukan oleh Utsman bin Affan kepada tim yang baru beliau bentuk tadi. Kita lihat bahwa beliau berkata kepada 4 orang ini. Jadi kita berusaha menghafalkan ke-4 orang ini. Yang pertama siapa? Zaid ibn Thabit. Yang kedua adalah Abdullah ibn Zubair. Kemudian yang ketiga adalah Sa'id ibn al-As. Kemudian yang keempat adalah Abdurrahman ibn al-Harith ibn Hisham. 4 orang. Yang Quraisy 1 orang saja, yaitu bahwa Zaid ibn Thabit itu bukan orang Quraisy. Dia orang Ansari. Maka Utsman ibn Affan itu mengatakan kepada mereka semua bahwa jika kalian bertikai, maka yang harus dibenarkan adalah apa yang dituliskan oleh Zaid ibn Thabit. Karena dialah yang menuliskan apa yang didapatinya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian sepakatlah mereka semua. Dan dikatakan oleh Utsman, kalau ada perbedaan lahjah, maka menangkan lahjah Quraisy, lahjah Mudhar. Itu catatan dari Utsman ibn Affan dan mereka penuhi, mereka taati. Sehingga jadilah mushaf Al-Quran yang disebut dengan Ar-Rasmul Utsmani, yakni tulisan Utsman. Kemudian kita lihat apa yang terjadi dengan para sahabat dengan fitnah yang bermunculan dalam masalah ini. Kita perhatikan bahwa para sahabat radhiyallahu anhum, mereka itu ijma'. Tidak ada satupun yang menentang Utsman. Semua sepakat bahwa apa yang dilakukan oleh Utsman itu benar. Sehingga mereka itu semua jadi saksi. Pada saat Utsman bin Affan mengumpulkan, yakni mushaf-mushaf yang lain dikumpulkan semua dan dibakar oleh beliau. Para sahabat menyaksikan dan membenarkannya. Jadi hanya ini saja yang dibenarkan, yang sudah ditulis, sudah rapih ini. Yang lain yang sudah dikumpulkan itu selainnya
itu di hadapan semua mereka itu Utsman bin Affan pun mengumumkan pengumuman. Silakan azan. Dua menit lagi. Itu suara apa? Ya. Baiklah. Kita lihat bahwa para sahabat radhiyallahu anhum itu bisa menerima apa yang dilakukan oleh Utsman bin Affan. Tidak ada satupun yang menentangnya. Termasuk Abdullah ibnu Mas'ud tidak menentangnya. Hanya saja beliau itu ingin menjaga tulisan beliau tidak dibenarkan oleh Utsman. Tulisan beliau pun harus termasuk yang dibakar. Itu yang memberatkan buat Abdullah ibnu Mas'ud waktu itu. Tapi beliau pun taat. Abdullah ibnu Mas'ud pun menyerahkannya. Taat kepada Amirul Mukminin Khalifah Utsman ibnu Affan. Ini para sahabat seperti itu. Sehingga di saat kita mempermasalahkan seolah-olah bahwa Utsman ibnu Affan itu melakukan bid'ah, dari mana bid'ahnya? Beliau itu hanya melanjutkan apa yang telah dilakukan oleh Abu Bakar dan Umar. Sehingga beliau itu di saat kita mempermasalahkan hal ini, kemudian kita merujuk kepada hadis yang kita hafal. Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di wa 'addu 'alaiha bin nawajidh. Atas kalian berpegang kepada sunnahku, dan sunnahnya siapa? Al-khulafa'ir rasyidin, yang mendapatkan petunjuk setelah aku meninggal nanti, dan pegangilah pendapat mereka itu dengan menggigitnya dengan gigi taring. Nah sekarang apa yang dilakukan ini bukan Utsman sendirian. Dilakukan oleh siapa? Al-Khulafa Ar-Rasyidin. Abu Bakar, Umar, Utsman. Bahkan Ali pun membenarkannya. Silakan. Kita lanjutkan bahwa apa yang dilakukan oleh Utsman bin Affan radhiyallahu anhu itu oleh para ulama di zaman itu, terutama oleh para sahabat radhiyallahu anhum, itu adalah sesuatu yang benar, bahkan sesuai dengan ayat yang sering kita dengar, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhun. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan kami pula yang memeliharanya. Sehingga kalau ada orang seperti Umar, Abu Bakar, Utsman, demikian gigihnya ingin memelihara Al-Quran agar Al-Quran itu tidak rusak, maka justru berarti mereka itu dipilih oleh Allah. Dipilih oleh Allah untuk mempertahankan keutuhan Al-Quran, kesahihan Al-Quran. Kita bayangkan kalau di zaman kita pada saat ini ada orang yang merubah-rubah fathah kasrah pada Al-Quran. Bukankah kita menjerit bersama-sama? Kemudian kita pun protes. Kemudian dipanggil orang yang merubah-rubah itu, bahkan bisa jadi dihukumi. Ini adalah salah satu bentuk usaha dalam rangka memelihara Al-Quran. Nah, kita lihat ijma'nya para sahabat, bahkan para ulama di zaman itu adalah sesuatu yang benar-benar terjadi. Mereka ijma' membenarkan apa yang dilakukan oleh Utsman ibnu Affan.
Ternyata orang Syiah pun membenarkannya. Orang Syiah membenarkannya. Sehingga kita lihat apa yang dinukilkan dalam masalah ini, di mana para ulama Syiah itu telah menyebutkan terjadinya ijma'. Dan ijma'nya mereka pun tersebut di dalam lidahnya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Dan kemudian tertulis di dalam kitab Tarikh Al-Quran yang ditulis oleh Abu Abdullah Az-Zinjani, halaman 46. Bahwa katanya Ali ibnu Musa yang biasa disebut dengan Ibnu Tawus, yang hidup di tahun 589 sampai dengan 664 Hijriah, tergolong ulamanya Syiah. Itu telah menuliskannya di dalam kitab Sa'dus Su'ud. Dia menyebutkan katanya Asy-Syahrastani dalam muqaddimah tafsirnya menyebutkan Suwaid ibnu Alqamah mengatakan, Sami'tu Ali ibn Abi Thalib alaihi salam yaqul, aku telah mendengar Ali ibnu Abi Thalib berkata, Ayyuhan nas, wahai para manusia, Allah iyyakum wal ghuluwa fi amri Utsman. Demi Allah, waspadalah kalian dari berlebih-lebihan dalam menyerang Utsman. Wa qaulukum hiraqul masahif, dan omongan kalian dalam menyalahkannya tentang dia membakar mushaf. Fawallahi ma haraqaha illa ammala'in min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam jama'ana. Di mana demi Allah, kata Ali bin Abi Thalib, Utsman itu membakar Al-Quran di hadapan kami, para sahabat Rasulullah SAW. Dia mengumpulkan kami. Jadi dikumpulkan dulu para sahabat, diminta dulu pendapatnya, baru setelah itu dibakar mushaf itu. Waqal, di mana Utsman berkata kepada para sahabat itu, Ma taquluna fi hadhihi al-qira'ati allati ikhtalafa an-nasu fiha? Apa pendapat kalian terhadap bacaan ini yang telah diperselisihkan oleh para manusia terhadapnya? Yalqar rajulu rajula fayaqulu qira'ati khairum min qira'atik. Seseorang di saat berjumpa dengan orang lain mengatakan, bacaanku lebih baik daripada bacaanmu. Wa hadza yajurru ilal kufri. Ini bisa menyeret orang kepada kekafiran. Faqulna marra'yu, maka Utsman pun berkata, bagaimana pendapat kalian? Qala uridu an ajma'an nasa ala mushafin wahid. Aku ingin kumpulkan orang semua dalam satu mushaf. Fa innakum in ikhtalaftumul yawma kana min ba'dikum ashadda ikhtilafan. Maka sesungguhnya kalau kalian pada hari ini berbeda, maka orang setelah kalian lebih berbeda lagi. Faqulna, maka kami para sahabat berkata, ni'ma ma ra'aita. Betapa bagusnya pendapatmu. Ini jawaban para sahabat. Ini omongan seperti ini dikatakan sebagai omongan siapa? Ali ibnu Abi Thalib. Periwayatnya siapa? Orang-orang Syiah. Di buku-buku Syiah. Jadi kita lihat yang seperti ini ada di kalangan orang Syiahnya sendiri.
Kemudian orang-orang Khawarij. Orang-orang Khawarij dari zaman Utsman masih hidup sampai dengan wafatnya Ali bin Abi Thalib membaca Al-Qur'annya sesuai dengan mushafnya Utsman ibn Affan. Tidak ada bacaan yang lain. Itu yang mereka baca. Mereka tidak mempertentangkannya, tidak mempermasalahkannya. Karena itu yang mereka baca. Sehingga kalaupun ada di kalangan orang Syiah yang mempermasalahkan ini, itu munculnya dari siapa? Dari seseorang yang dijuluki dengan Syaitanut Taq. Syaitanut Taq. Orang ini bernama Muhammad ibnu Ja'far, di mana dia biasa disebut Abu Ishaq Ibrahim An-Nawwam, di mana sebentar ini lompat, di mana diriwayatkan oleh yani Al-Imam Ibnu Hazm dalam kitab beliau jilid 4 halaman 181 dikatakan oleh periwayat yaitu Abu Ishaq Ibrahim An-Nawwam dan Bishr ibnu Khalid, di mana kedua-duanya menceritakan tentang orang ini, yaitu Muhammad ibnu Ja'far Ar-Rafidhi yang sering dijuluki dengan Syaitanut Taq. Yani dimulainya dari orang ini. Yani orang yang mempermasalahkan yani tentang Al-Quran itu dipersatukan oleh yani Utsman ibn Affan dalam satu bacaan. Nah, ini barangkali yang bisa saya terangkan untuk porsi hari ini, dan insyaallah kita pada pertemuan yang akan datang kita akan lebih lengkapi lagi. Barangkali ada pertanyaan, silahkan. Ada pertanyaan? Akhwat, barangkali ada pertanyaan? Kalau tidak ada, kita cukupkan. Ya, silakan. Ya, di saat kita berbicara tentang bahasa, itu berbeda dengan huruf. Di saat kita membicarakan tentang bahasa, maka bahasanya sudah dipersatukan oleh Utsman, yaitu bahasa Quraisy. Seperti kita bicara misalnya bahasa Indonesia, itu yani bukan bahasa Sunda, bukan bahasa Jawa, bukan bahasa Betawi, bukan bahasa orang Maluku, bukan, tapi bahasa Indonesia yang bersifat nasional. Nah, begitu pula Al-Quran yang dituliskan oleh Utsman ibn Affan, yaitu satu bahasa, yaitu bahasanya Quraisy. Itu yang terjadi. Kemudian kalau nanti ada periwayatan, itu yang disebut dengan huruf. Karena nanti yang akan beda itu hurufnya. Nanti ada disebutkan dengan sab'atu ahrufin. Ada 7 macam huruf. 7 macam huruf. Tapi bukan bahasa, hurufnya. Sehingga sebagai contohnya misalnya kita membaca dengan Hafs dan membaca dengan Warsh. Misalnya kita membaca dengan Hafs, Qul huwallahu ahad. A-nya, hamzahnya jelas. Qul huwallahu ahad. Tapi di saat kita membacanya dengan bacaan Warsh, Qul huwallahu ahad, hamzahnya hilang. Sehingga wahad. Qul huwallahu ahad. Seperti itu. Ini huruf, permasalahan huruf. Dan itu dibenarkan. Di dalam buku-buku tafsir pun termasuk, yakni
kalau tafsir Ibnu Katsir tidak banyak, tapi kalau buku-buku tafsir yang lain, misalnya Fathul Qadir, itu kalau kita baca maka akan diteliti di sana. Yani ada huruf-huruf yang berbeda. Dan itu justru menolong. Itu justru menolong dalam memahami Al-Quran. Dalam memahami Al-Quran. Karena di saat disebutkan ini satu kata dengan huruf yang berbeda, itu semakin membuat kita mengerti. Semakin mengerti. Karena ini variable yang menolong kita semakin paham. Bukan masalah bahasa. Jadi yang kita sedang bahas dengan Rasam Utsmani itu bahasanya dipersatukan dalam satu bahasa. Sedangkan riwayatnya nanti ada riwayat-riwayat yang beraneka ragam. Dan itu dibenarkan. Perlu antum tahu bahwa sampai di zaman Utsman bin Affan itu bahasa Arab itu belum ada titiknya. Belum ada fathah kasrahnya, belum ada pada saat itu. Belum ada hamzah, itu belum ada. Jadi kalau ternyata bacaan itu ada 7 macam, jangan heran, ya karena itu sebabnya. Sehingga betapa besarnya jasa orang-orang yang pada saat itu menemukan apa? Menemukan titik. Contohnya, yakni yang seperti ini saja. Yang ini ada titik di bawahnya disebut ba. Yang ini ada titik 1 di atasnya nun, na. Yang ini ada 2 titik di atasnya maka ta. Yang ini ada 2 titik di bawahnya ya. Kemudian ada 3 titik di atasnya sa. Ini saja sudah ada sekian macam. Di zaman itu tidak ada titik-titik ini. Jadi mereka itu dengan hafalan, makanya dikejar-kejar orang yang hafal Al-Quran itu supaya sama, sesuai dengan hafalan, antara tulisan dengan hafalan harus sama. Itu yang dikejar oleh Zaid bin Thabit. Sehingga tadi contohnya seorang yang menjadi kakeknya siapa tadi? Sa'id bin Musayyib, namanya Abu Khuzaimah Al-Ansari. Nah, ini contohnya. Sampai dikejar-kejar beliau untuk didapatkan bacaan yang benarnya. Karena di zaman itu belum ada titik-titik, itu belum ada. Fathah, kasrah itu belum ada. Itu berikutnya ditemukan oleh orang-orang sekelas Sibawayh dan sebagainya. Jadi itu penemuan, itu jasa yang pahalanya antum tidak bisa bayangkan pahalanya. Orang yang menemukan titik-titik itu, yang menemukan fathah kasrah, kayak apa pahalanya. Ya, silakan, ada lagi yang lain. Ya. Ya, makanya tadi kan sudah saya bahas sekelumit bahwa perbedaan yang seperti itu tuh bukan dilahirkan oleh Ali bin Abi Thalib atau orang-orang yang tadi saya sebutkan. Tapi itu lahirnya setelah zamannya Muhammad ibnu Ja'far Ar-Rafidhi. Nah, dia dijuluki apa? Syaitan At-Taq. At-Taq. Syaitanut Taq. Itu julukannya. Karena dimulai dari dialah hal-hal yang seperti itu diungkapkan oleh orang. Dan omongan itu pun kalau kita kejar orang Syiah, benarkah kalian mengatakan bahwa Al-Quran yang ada ini tidak sesuai dengan Al-Quran yang sesungguhnya? Karena yang sesungguhnya itu 3 kali lebih besar daripada ini. Ditolak oleh mereka sendiri. Oleh orang-orang Syiah itu ditolak. Walaupun ternyata di buku mereka tertulis omongan seperti itu ada. Ya memang sulit kita buat memastikan
Sesungguhnya apakah orang Syiah itu berkata seperti itu atau tidak? Kita memastikannya sulit. Ya, ada lagi yang lain. Baiklah, nampaknya cukup. Kita tutup. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.